beberapa kesunahan sholat selain sholat-sholat yang lain, yaitu sholat kusuf dan kusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini terjadi di bulan kemarin, terjadi gerhana bulan. Itu kesunahan yang ditekankan Nabi kepada kita sekalian sebagai rasa syukur dan sebagai tazakur dan tafakur kita atas keagungan dan kebesaran Allah dengan peristiwa yang namanya gerhana bulan. Gerhana bulan ini diperintahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat dan diiringi dengan 2 khutbah, yang mana pelaksanaan ini adalah sebagai bukti agar membedakan dan menjadikan salah satu keyakinan buat orang-orang mukmin atas kekuasaan dan keagungan Allah, yang mana dulu menjadikan salah satu barometer bagi orang-orang musyrik, orang-orang kufar, mengaku dan menyatakan bahwasanya rembulan dan matahari adalah salah satu keabadian menurut mereka, sehingga disembah dan dijadikan sebagai Tuhan bagi mereka. Begitu terjadinya bulan ini merupakan salah satu kekuatan dan kekuasaan Allah dengan terjadinya peristiwa bulan, dan kita ditekankan untuk bersyukur dan menjadikan sebagai peristiwa ini adalah sebagai intisanu di azamatillah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun fi ahkamis salatil istisqa. Pasal berikutnya adalah menjelaskan rangkaian salat sunnah, yaitu salat istisqa, salat memohon hujan. Aitala usuqiyya min Allah, salat dalam rangka memohon turunnya hujan dari Allah. Ini adalah salah satu keajaiban juga, kekuasaan kehendak Allah, dan kita yang tertimpa dilanda kemarau yang panjang sampai mata air pun kering, danau kering, kali kering dan sebagainya, harus merupakan salah satu kekuasaan Allah dengan diturunkannya peristiwa kemarau panjang. Ini pernah terjadi di tahun berapa ya? 90 tahun terjadi kemarau panjang. Atau di Gunung Kidul itu berapa? Dari Gunung Kidul. Sama air itu susah. Dan akan bahkan buat minuman susah. Terjadi kemarau yang amat panjang. Wassalatul istisqa masnunatun. Salat istisqa itu hukumnya sunnah. Bagi siapa? Limuqimin wa musafirin indal hajati min inqita'il ghaisi aw 'ainil ma'in wa nahwi dzalik. Sunnah melaksanakan salat istisqa bagi orang-orang yang mukim dalam keadaan tidak bepergian, wa musafirin, dan bagi orang yang bepergian. Kenapa orang musafir tetap disunahkan untuk melakukan salat istisqa? Karena hajatnya sama. Di saat bepergian pun yang namanya air itu dibutuhkan. Bahkan di orang-orang musafir pun mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama melakukan salat istisqa, memohon agar hajatnya diijabah yang berkaitan dengan turunnya hujan. Min inqita'il ghais, indal hajati, dari hajat kebutuhan. Min inqita'il ghais, terputusnya air hujan. Ya Allah, hujan mulu, ngeluh tidak hujan, manusia. Maka di saat tidak turun hujan sampai benar-benar kering,
kering kontak, maka Allah lah yang menjadi kekuatan dan menjadi sumber atas hajat yang kita inginkan yang berkaitan dengan kebutuhan air. Air ini merupakan salah satu alat kebutuhan yang pokok. Air luar biasa. Ain ma'in atau matinya sumber mata air. Kalau kering, mata air pun itu kering. Saya pernah sampaikan, air itu asalnya dari atas, dari langit. Termasuk air laut pun kalau dilihat dari asal muasalnya itu dari langit. Terjadi peristiwa bahtera Nabi Nuh yang mana daratan Allah tenggelamkan dengan mendatangi air hujan beberapa sampai terbentuklah daratan itu menjadi lautan. Ya, asal air yang keluar dari perut bumi itu dari langit, diserap oleh bumi, dikandung di dalam perut bumi, airnya di sana. Asal air itu termasuk lautan dan sebagainya. Itu adalah merupakan salah satu ciptaan Allah yang mana airnya itu berasal dari langit. Yang terjadi adalah beberapa sumber mata air dari laut, dari kali, terus dari mata air dan air hujan. Apalagi air sumur, semuanya sumbernya satu dari langit. Maka air ini merupakan salah satu alat kebutuhan yang sangat-sangat baik. Sehingga bagi seseorang bertetangga pun, jika dia tidak memiliki air, berkebutuhan untuk memiliki air, maka wajib bagi tetangga untuk memberinya sedekah. Karena air ini adalah salah satu anugerah Allah yang luar biasa. Sedekah. Sampai-sampai di saat kita menggunakan air wudhu pun yang hanya terbatas. Jika kita tidak menggunakannya, terus ada hewan ternak yang kita miliki dalam keadaan haus, maka kita diperbolehkan untuk ikhtiar. Jika air satu ember ini hanya satu ember yang kita gunakan untuk berwudu, sedangkan kita punya binatang ternak sapi kambing dalam keadaan kehausan kelaparan, jika tidak kita beri air ini menjadi mabur bagi hewan ternak, maka kita ikhtiar. Air ini tidak kita gunakan, melainkan kita melakukan tayamum. Sebab apa? Air itu penting. Sampai hewan ternak pun diutamakan daripada kebutuhan kita berkaitan dengan air. Sumber mata airnya sudah mati, ya kan? Air tidak turun-turun, sungai kering, kali kering dan sebagainya. Wa tu'adu sholatul istisqa isaniyan wa aksaru min dzalik. Maka melakukan sholat istisqa saniyan wa aksar, 2 kali atau lebih. Illam yusqau hatta yasqiuhum. Jadi sholat dilakukan berulang-ulang, enggak sekali, 2 kali, berulang-ulang sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan ke bumi. Faya'muruhum nazman imamu bitawrat. Maka diperintahkan secara hukum sunnah imam kepada jamaah masyarakatnya atau penduduknya
melakukan pertama ditaubat, bertaubat. Loh, apa hubungannya kemarau panjang dengan taubat? Apa hubungannya? Termasuk al-inabatul qalbi, rasa untuk hati ini kembali kepada Allah, agar kita itu siap untuk menerima apa yang Allah berikan kepada kita berupa kekurangan air. Siap secara batin. Kurang air dari Allah, maka kembalilah kepada memohonlah kepada, jangan memohon kepada selain. Maka ikhtiar pertama adalah sholat. Sebelum kita ikhtiar sosial, minta bantuan air ke pemerintah atau yang terdekat dan sebagainya, mengadakan regulasi kebutuhan air dan sebagainya dengan pihak-pihak tertentu, sumbangan, donasi dan sebagainya. Tetapi yang pertama adalah agar kita itu berinabah, siap secara rohani, batin itu bahwa semua itu dari Allah dan harus dikembalikan kepada Allah. Apa hubungannya dengan taubat? Dan ini kesiapan mental kita di saat Allah uji dengan kekurangan. Ya Allah, sudah secara jangankan kita berada di tempat-tempat yang kurang air, di tempat drama puri kalau air kita lagi mati, masya Allah, ya, sudah lingkungan itu, lingkungan. Jepang kita mati lebih lingkungan, padahal masih bisa kita sama orang lain. Yang kita isi kita air mau silakan coba. Hidupnya udah susah banget anak bini kita, apalagi di tempat di kampung yang benar-benar kebutuhan airnya ini tidak terbatas pun. Ya Allah, itu di tempat iman kita itu. Ya. Masih tetaplah kita bersolat beribadah kepada Allah dengan diuji kurangnya air. Maka pertama, seorang pemimpin di tempat yang dalam keadaan kurang air untuk bersama-sama melakukan taubat. Wa yalzamu intisal amrihi kama afta bi an-Nawawi. Ini diperintahkan untuk melakukan ibadah dan melakukan wa taubatu min az-zambil wajibatun. Taubat dari dosa hukumnya lain. Amrul imam pihak aula, amal imam pihak aula. Baik pemimpin kita itu memerintahkan atau tidak, yang namanya taubat hukumnya taubat muridin, taubat awam, taubat muridin dan taubat saliki itu berbeda-beda. Kalau taubatnya orang awam, taubat dari meninggalkan perintah-perintah syariah, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, taubat. Tapi kalau taubatnya orang-orang muridin dan saliki, taubatnya bukan dari taubat melanggar syariah, tapi taubat dari lupa melakukan amal bukan karena Allah. Ini berbeda beda. Kalau orang-orang muridin dan saliki bertobat dari beramal yang tidak didasarkan karena Allah, masih tercampur dengan niatan yang lain. Pengen dipuja, dipuji, pengen dilihat, pengen disanjung dan sebagainya. Amal ibadah kita masih tercampur dengan hal itu. Maka seorang salikin menobati tobat dari tobatnya, menobati tobat dari tobat. Karena selalu melakukan amal ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassadaqatul wal khuruj minal mawdhari. Seorang pemimpin di saat terjadinya kemarau panjang memerintahkan kepada umatnya untuk bersedekah harta, tenaga, sedekah pikiran, sedekah ilmu dan sebagainya. Wal khuruj minal mawdhari, keluar dari kezaliman bil ibadi kepada sesama hamba, untuk tidak berbuat aniaya, untuk berbuat zalim kepada sesama. Ini
wa musalahatil a'da'i, dan mendamaikan orang-orang yang dalam keadaan berkhusumah, bertikai, bermusuhan dan sebagainya. Ini seorang pemimpin hadir dalam rangka untuk menjadi pihak ketiga untuk mengislahkan segala permasalahan, baik itu sengketa tanah, bangunan, baik itu rumah tangga, baik itu ekonomi, semua. Wasyamu salah satu ayat, dan berpuasa selama 3 hari. Qabla mi'adil khuruji fayakunu bi'adha. Sebelum melakukan salat istisqa, 3 hari puasa, dan keempat harinya puasa melakukan salat istisqa. Jadi sebelum melakukan salat istisqa, mengumumkan dan mengajak kepada jamaahnya, masyarakatnya untuk sama-sama bertobat, berbanyak sedekah, dengan keluar dari hal-hal yang berbuat zalim dan sebagainya, termasuk memakan barang riba. Itu mudah sekali mendatangkan musibah, bencana. Serta salah satu yang cepat mendatangkan mara bahaya musibah adalah makan barang riba. Riba udah dimakan. Puasa 3 hari dan 4 harinya kita sekalian melakukan salat istisqa. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi'. Kemudian keluar dari hari yang keempat, siaman bermutubi'ina wala mutajahidina. Di keempat harinya untuk melakukan salat istisqa tidak diperbolehkan untuk menggunakan wangian. Dan wala mutajahidin, dan tidak boleh untuk berhias. Bal yakhrujuna fi siyabin badratin, melainkan pula dalam keadaan pakaian yang sederhana. Wahidatul maqsurah wa dan jamaah kesati wa yama yalbasu min siyabil muhannah dan maqbal amal, menggunakan pakaian yang sederhana yang biasa digunakan untuk bekerja. Yang kalau pesawat gunakan baju sederhana yang terkala di bekerja. Dan kalau kita ini karyawan berarti gunakan pakaian secara bahasa. Ini di saat kita melakukan sholat istisqa. Wa istiqamatun al-khusyu', istiqamah, keluar dari rumah dalam keadaan khusyuk. Ya Allah, udah kayak mau ketemu sama presiden. Bedanya kalau ini tidak boleh beriman, tapi di sini harus secara khusyuk, wudu, wa tabarru al-wudu wa tadallul. Wudu wa tadallul, merendahkan diri di saat melakukan berangkat keluar dari rumah untuk melakukan sholat istisqa. Ini pelatih kita untuk mempunyai adab. Wa yaquluna ma'hum as-sibyan wasyuyukh wal ajaiz wal bahari. Keluar ke rumah untuk melakukan sholat istisqa, mengajak bersama-sama anak-anak kecil lagi pada sholat. Keluar dari rumah untuk menuju sholat istisqa, dan juga orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, nenek-nenek, aki-aki yang masih bisa mampu berjalan, untuk melakukan sholat istisqa. Wal ajaiz, orang yang wal bahari, dan binatang ternak sampai keluar-keluarin. Karena kita ini sama-sama tujuan satu, membutuhkan hajat untuk turunnya air hujan. Karena istimaiyah, kebutuhan semua. Bahkan orang kafir pun boleh melakukan itu, melakukan sholat istisqa. Ada mengatakan boleh orang kafir, boleh. Karena apa? Karena kebutuhannya sama. Meskipun orang kafir lagi kebutuhannya sama, ada kebutuhan air. Satu orang sepuh-sepuh di keluarga. Al-Imam ayyana di bawah rakaat di salat Id ini, dan pelaksanaan sholat istisqa ini 2 rakaat seperti sholat Id. Fi kaifiyatihima, di dalam pelaksanaannya. Min
iftitahi wa ta'awudhu wa takbiru sab'an. Yang pertama di dalam rakaat pertama setelah takbir membaca iftitah, membaca ta'awuz, takbir sebanyak 7 kali. Di rakaat kedua wa khamsan di rakaat tsaniyah yarfa'u yadayhi. Di rakaat kedua membaca takbir 5 kali dengan suara yang lebih tinggi. Tetapi di dalam istisqa yang tadinya takbir diganti dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau yang biasa Allahu akbar Allah, nah ini ganti sama istighfar. Qul astaghfirullakum innahu kana ghaffara yursil samaa ilaihi. Yursil samaa menurunkan sama air dari langit. Jadi di saat istisqa ini merupakan salah satu rangkaian untuk mendidik kita untuk memohon kepada Allah agar diturunkannya air hujan. Ini merupakan salah satu peristiwa yang luar biasa. Alhamdulillah di lingkungan kita nggak kurang air. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan nyaman, aman, tenang, damai, ibadahnya istiqomah, ya kan? Warganya selalu guyup bersama dan sebagainya. Mungkin itu para hadirin sekalian, karena waktu yang batas kita mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat saya pribadi dan para hadirin sekalian. Akhir kata wabillahi taufiq kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan?